Ya, nah, jadi ini cara yang paling mudah sebenarnya. Tadi kan saya bilang ada toksin hati kita kan, toksin. Maka berdialoglah dengan hati Anda. Berdialoglah dengan Allah. Maka Ibnu Taimiyah itu kalau lagi hatinya gusar, gelisah, dia baca ayat-ayat Quran yang berhubungan dengan sakinah, lalu diusapkan sama dia dadanya itu. Baca. Contoh mungkin apa ayat yang berhubungan dengan ketenangan? Banyak. Contohnya dalam surat Al-Fat. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Terus gitu. Tenanglah wahai hatiku, jangan kau takut, ada Allah kok, gitulah, gak ada takutin, seperti itulah, ya. Jadi ini itu beberapa apa tuh namanya caranya ya, beberapa caranya yang itu banyak sekali efeknya, Bapak sekalian. Ya, jadi mulai sekarang itu doa-doa yang berhubungan dengan hati itu Anda sering baca, ya. Contoh mungkin kita nggak tahu kan. Kita punya bibit, kita ini kan punya koper. Isi koper yang dibawa dari orang tua kita kan, kita punya itu semua. Ada orang tuanya yang dulunya nggak pede, nular, nurunnya kan ke kita. Ya, ada orang tua yang dulunya pemarah, nurunnya ke kita. Apa yang bisa menyetop itu agama, nggak ada lain. Ya, makanya perlunya orang tua juga paham agama. Ya, kemarin saya ngelihat ada satu tulisan. Ya, sahabat dan guru saya juga lah. Anaknya, Masya Allah sudah selesai 30 juz. Dia katakan, Abi, dia bilang, nama anak itu, saya sudah selesai 30 juz, Abi kapan? Nyesek kan? Mungkin kita nggak dituntut untuk sampai 30 juz, tapi berilah teladan kepada anak gitu loh. Dengan tiap hari mungkin ada Quran yang kita baca. Mungkin kita dituntut untuk 30 juz sampai mungkin bahkan ngambil sanad, enggak. Tapi tunjukkanlah teladan bahwa kita juga berjuang berusaha untuk menghafal Quran. Bukan cuma naruh anak di sekolah tahfiz, kita nggak belajar, kita nggak mendalami, bahkan kita nggak hafal Quran. Iya kan? Sekarang banyak, akhirnya sekolah menjadi tempat penitipan. Gue bayar sekian, nih tempat penitipan. Jadi anak-anak itu nggak dekat dengan orang tuanya, tapi dekat sama gurunya. Sayang, minimal ada satu doa atau dua doa atau tiga doa yang Anda ajarkan kepada anak yang jadi amal jariah kita. Ya, seperti itulah. Baik, jadi itu beberapa. Jadi toksin-toksin ini Bapak Ibu sekalian itu bisa dihilangkan. Salah satu cara menghilangkannya dengan cara apa? Dengan cara perbanyak baca Quran. Jadi waktu baca Quran itu Anda diam dulu sebentar. Diam dulu kan, innamal a'malu binniyat kan. Anda baca Quran, sebelum baca Quran diam dulu sebentar, ngomong sama Allah dalam hati Anda, ya Allah aku baca Quran ini karena mengharap wajahmu, aku baca Quran ini karena engkau ya Allah, aku baca Quran ini karena mengharap surgamu. Segala macam niat Anda sampaikan, termasuk Anda ngomong sama Allah, ya Allah jika ada penyakit hati dalam diriku ya Allah, maka hilangkan dengan huruf-huruf Quran ini. Kan berkah huruf Quran ya. Satu huruf ini berilah 10 coba. Contohnya begitu. Jadi waktu baca Quran itu ada vibrasinya, ada getarannya, ada rasanya, ada komunikasi kita sama Allah. Itu sebabnya beberapa ulama, bahkan sahabat dan Rasulullah SAW sendiri itu bisa dalam satu malam mereka itu Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah dan para orang-orang soleh itu ketika satu malam itu cuma baca satu ayat, semalaman baca satu ayat, ulang terus ayat itu, ulang terus. Sehingga ada rasa di situ. Ya, rasa ini adalah rasa apa ya? Nggak bisa kita terjemahkan dalam bahasa lisan kita. Tapi nyaman banget gitu loh. Ya Allah kalau engkau kasih sakit ya aku terima ya Allah, aku ridho. Jadi semua yang Allah kasih itu udah ridho aja semua. Rasa itu. Sehingga dia mencari itu tadi kan. Sahabat hatinya tadi kan, dan Allah sudah jadikan. Jadi kita nih Bapak sekalian, subhanallah ya, kalau nggak ada Quran apalah jadinya kita. Tanpa Al-Quran bingung saya mau ngadunya, atau mungkin kita mau mencurahkan isi kisah cerita hati kita tuh ke siapa gitu loh. Maka jangan pernah jauh dari Quran. Obatnya kita itu bukan hanya obat, penyembuh, syifa. Ya, terus ngomong sama Allah, berikan ketenangan dan berikan katakanlah
apa tuh namanya, kekuatan dalam hatiku, munculkanlah keberanian semua ketika kita sebelum baca Quran itu ngomong sama Allah. Dan itulah yang akan kita dapatkan. Sehingga nanti apa tilawahnya ketika kita membaca Quran itu ada tadi rasa-rasa yang dulu pernah ada, yang hilang gara-gara hatinya keras, sekarang muncul lagi. Begitu. Dan begitulah yang Allah jelaskan, kan Allah bilang allazina tatmainu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatmainul qulub. Dan ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Enggak ada yang lain. Bohong kalau orang tuh pergi healing terus tenang, paling bertahan 2 hari. Balik-balik pusing lagi. Ya. Makanya kemarin ada diskusi saya dengan guru saya gitu kan, itu menarik menurut saya. Khususnya buat kaum rebahan. Tahu kaum rebahan ya? Molor aja terus gitu kan. Tidur aja terus. Saya bilang mungkin bagus juga Anda tidur terus daripada Anda bangun maksiat. Iya nggak sih? Matanya maksiat, lisan maksiat, udah tidur aja terus kayak Ashabul Kahfi kan. Masalah kondisi saat itu kerajaannya segala macam yang sangat zolim bla 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 segala macam, akhirnya mereka tidur. Coba lihat kalau baca dalam surah Al-Kahfi itu seru menurut saya. Kenapa seru? Allah nggak nyebut 309 tahun loh, tapi Allah bilang apa? 300 ditambah, ya kan? Jadi mungkin mereka itu waktu tidur itu ada waktu-waktu tertentu mereka melek bangun gitu kan, oh belum berubah, sudah tidur lagi gitu kan, gitu loh. Kan kalimat dalam Al-Quran itu ada sesuatu di situ. Jadi daripada bangun maksiat, mendingan tidur aja, bener. Ya, jangan dipakai waktu Ramadan. Nanti waktu Ramadan dari bangun habis subuh tidur terus dia sampai zuhur. Sampai zuhur lah, kan zuhur sholat dia kan. Bangun lagi asar, bangun lagi maghrib. Dalilnya apa? Tidurnya orang puasa itu ibadah. Saya yang menurun IQ-nya atau apa? Menerjemahkan itu. Baik. Toksin ya. PD-nya karena iman. Ya, PD-nya karena iman. Dan PD ini, dan kemudian apa? Kalau ada yang kurang-kurang, Bos sekalian, tadi saya katakan ketidakpercayaan dirinya atau mungkin cinta yang kurang, kasih sayang kurang, minta sama Allah, cukupkan ya Allah darimu. Selesai. Jadi akhirnya nggak kena diabetes. Cukupkan ya Allah. Cintanya itu minta sama yang punya cinta. Bab cinta nih Bos sekalian. Subhanallah ya. Saya bingung sebenarnya kalau kita belajar dari Nabi Adam. Nabi Adam itu kan diturunkan Allah dari surga. Kalau saya tanya gara-gara apa, Anda pasti jawab gara-gara buah itu kan. Buah dari pohon yang kekal, bukan buah khuldi. Buah dari pohon yang kekal. Kita biar gampang buah khuldi kan gitu. Tapi pertanyaannya, coba Anda pikir baik-baik. Surga itu kan luasnya seluas langit dan bumi, pohonnya seabrek-abrek, buahnya seabrek-abrek. Lah kok milih yang itu? Ya kan? Kok bisa sampai Nabi Adam makan buah dari pohon itu? Itu pertanyaannya. Dan itu jadi pembahasan para ulama. Kenapa Nabi Adam sampai makan buah dari pohon tadi, pohon itu? Syajaratul khuld kalau bahasa Qur'annya kan. Dapatlah beberapa kesimpulan dan saya pernah diskusikan tentang ini. Jadi ternyata memang itu juga karena cinta. Nabi Adam kan lama sendiri. Iblis laknatullah alaihi ini Bapak sekalian, dia kan bilang bahwa kalau kau tidak makan nanti kau pisah sama Hawa kan. Nanti kau nggak di surga lagi kan. Berbagai macam kebohongan yang dia sampaikan itu ya. Dan Nabi Adam menurut ulama ya, pembahasan ulama tentunya dengan kemuliaan Nabi Adam ya, bukan kita mencela, nauzubillah min dzalik, bukan ya. Karena cintanya kepada Hawa dan nggak mau pisah sama Hawa. Tapi menariknya kalau Anda baca dalam ayat Quran yang berhubungan dengan Nabi Adam makan buah tadi itu berarti kan problemnya ini adalah wanita kan, Nabi Hawa kan. Tapi Allah tidak menyalahkan Hawa, Allah salahkan Nabi Adam. Salahmu. Belum.
Allah nggak salahkan Hawa. Dan itu terkait gitu loh. Ya. Maka dalam Al-Quran bicara tentang laki-laki ini kan menarik. Kenapa menarik? Karena memang Allah menjelaskan laki-laki itu dalam Al-Quran ada banyak cara. Ada Allah menggunakan kata zukuroh. Zukuroh itu jenis kelamin laki-laki. Ya. Ada Allah menggunakan kata rujulah atau rijal. Itu laki-laki. Itu laki-laki yang benar. Coba lihat, itu beda tuh. Kita sering dengar ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lihat, Allah menggunakan kata rijal di situ. Qawwam 'alan nisa. Ar-rijal qawwam 'alan nisa. Rijal itu laki-laki ya. Sosok laki-laki. Jadi membayangkan laki-laki itu laki-laki beneran. Ya. Dengan kepemimpinannya, dengan ketangguhannya, dengan ketegasannya, dengan kelembutannya, dengan kasih, itu laki-laki. Maka saya nggak tahu Anda di rumah kayak apa. Tapi dalam yang apa yang saya pahami dan pelajari, nggak benar kalau seandainya keuangan rumah tangga itu yang ngatur istri, nggak benar. Nggak benar. Rijalnya nggak dapat. Mohon maaf ya, karena ada ibu-ibu di sini kan, perempuan semua kebanyakan. Di mana izahnya minta pulsa aja ke istri, nggak ada izahnya suami. Maka nanti kalau pulang ini, Papa, Abi, uruslah keuangan. Saya mau terima bulanan saja. Kebutuhanku, tolong urus. Kalau nggak bisa, aku bantu. Tapi bukan aku yang mengurusin semua. Jadi Anda menaikkan izahnya dia. Semua kasih istri. Gajiku 1 bulan, aku kasih istri. Karena kasih sayang. Ada gitu. Gak ada ceritanya itu. Ya, bentuk kasih sayang sama istri itu bentuk kebodohan sih kalau menurut saya. Gak paham. Rijal, ya, qawwam itu bukan qawwam sekedar kalau bahasa Quran pemimpin kan, bukan itu saja. Kalau Anda lihat qawwam itu luas maknanya, Bu, ya Pak, luas. Ya, maka berikan porsinya. Laki-laki jadi laki-laki, perempuan jadilah perempuan. Itu sebabnya dalam Islam itu kan dilarang. Campur adukan, laki-laki pakai pakaian perempuan nggak boleh, haram. Menyerupai perempuan haram, nggak boleh. Ya, nggak bisa seperti itu. Nanti pulang Anda praktekkan. Hitung kebutuhan Anda sebulan berapa, belanja berapa, ini berapa, segala macam berapa. Kalau Anda yang bayar uang anak segala macam berapa, kasih anggaran sama dia. Ini anggaranku sebulan, tapi uang bulan aku tidak mau terima lagi. Bapak yang ngurus, abang yang ngurus, mas yang ngurus. Saya mau jadi rakyat. Zaman sekarang kan wanita jadi pemimpin di rumah tangga loh. Zaman dulu coba lihat. Ini intermezzo aja dikit. Coba lihat mobil sekarang, mobil-mobil sekarang, namanya apa? Alia, Xenia, apa lagi? Ya gitulah. Perempuan gitu, kalau zaman dulu kan Mitsubishi Kuda, Kijang, Jantan. Sekarang tuh laki-laki nggak jadi laki-laki, perempuan nggak jadi perempuan, itu masalah. Dan itu masalah sampai ke urusan rumah tangga loh, serius. Nah, ini akan relate sama apa yang akan saya bahas berkaitan dengan fisik. Hati-hati. Ya. Bisa jadi, ya ini kalau tidak dianu dengan agama tentunya ya. Bahasanya nih bahasa linear dulu. Banyak masalah rumah tangga itu terjadi gara-gara apa? Istri tidak mendapatkan kepuasan dari suami. Baik kepuasan batin, berupa mungkin pelukan, atau mungkin rangkulan, ya, atau mungkin kepuasan dalam bentuk yang lain, ya, hubungan biologis misalkan. Itu bisa jadi masalah. Gara-gara apa? Gak ngerti caranya. Tiap hari makan seada-adanya misalkan. Makan gula seada-adanya. Lemah, testosteron yang gak dapat. Jadi salah satu penyebab lemahnya testosteron, hormon laki-laki pada laki-laki itu apa? Terlalu banyaknya konsumsi gula. Lemah deh. Seperti itu. Panjang kan urusannya kan? Coba Anda kapan-kapan browsing di internet, coba lihat. Masalah perceraian, ya. Di kantor perceraian urusan agama seperti itu tuh, itu banyakkan kasusnya apa? Coba lihat. Setahu saya ya, nanti coba lihat lagi, itu salah satunya juga dalam urusan
suami istri. Masalah loh. Gara-gara apa? Nggak tahu caranya kan. Laki-laki tidak dilaki-lakikan, perempuan tidak diperempuankan. Saya ketemu dengan seorang ibu-ibu, dia sakit, cukup berat sakitnya itu, udah sekian lama sakit lah gitu kan, 4 tahun lebih sakit. Saya bilang, bagaimana hubungan ibu sama, dia datang sama ibunya ya, sama kakaknya soalnya, dia konsul lah gitu. Hubungan ibu sama suami gimana? Bahasa dia sederhana, tapi itu bisa mencerminkan bagaimana kondisi batin dan hatinya dia. Dia katakan apa? Jablay dok, dia bilang. Mungkin Anda ketawa. Jablay, jarang dibelai. Kasian kan? Dan itu jadi masalah, serius. Maka kalau saran saya, mulai sekarang dirutinin, minta pelukan suami Anda. Mulai hari ini. Karena itu efeknya bagus, serius, bagus banget. Anak, apalagi Anda punya anak perempuan. Ya, biasain suami Anda peluk atau dia meluk Anda atau dia meluk anak-anak. Itu efeknya bagus banget, serius. Mulai sekarang biasain. Berapa lama? 20 detik paling cepat. Jadi dihitung. Peluk kita kan tua, gapat. Kok kenapa dihitung? Kata Dr. Zaidul 20 detik. Itu ada penelitiannya. Kalau dok selesai nggak dapat 20 detik benar-benar dipeluk. Makanya kalau saya memang di rumah emang ngebiasain banget, terutama anak-anak gitu kan. Karena anak-anak zaman sekarang itu banyak anak-anak yang kurang pelukan. Bahasa lainnya kurang kasih sayang. Bapaknya sibuk kerja, ibunya sibuk kerja. Kadang-kadang nanya anaknya pun nggak sempat. Sayang. Jadi masalah? Jadi masalah. Jadi toksin. Ya termasuk juga urusan dendam-dendaman. Maka pesan saya aja ya kepada mungkin kalau Anda ketemu dengan orang yang kena tumor, kanker, segala macam kayak begitu, penyakit-penyakit berat kayak begitu tuh, coba bilang sama dia, adakah seseorang yang pernah Anda mungkin dendam, belum terima, belum Anda ikhlas perlakuannya. Solusinya apa? Maafkan. Saya sudah maafkan. Bentuk maaf yang paling bagus dan paling ikhlas itu adalah Anda menyebut nama orang itu di doa Anda. Tidak akan ada ruginya Anda memaafkan, serius. Tidak ada ruginya. Kalaupun dia mau dihisap, diazab, segala macam, oleh auzubillah sama Allah, itu urusan Allah. Tapi Anda sudah selesai. Urusan sama dia sudah selesai. Gitu ya. Jadi toksin hatinya mulai sekarang dikurangi. Ya. Jadi kalau ada orang ngomongin kita, ngomongin apapun lah gitu kan. Kalau benar, yang dia omongin itu namanya apa? Ada orang ngomongin kita dan yang dia omongin itu benar, namanya apa? Gibah kan? Kalau keliru namanya fitnah kan? Dua-duanya dosa besar. Dua-duanya dosa besar. Jadi hati-hati kalau ngomongin orang. Kalau ada orang ngomongin Anda, biarin aja. Senyum-senyum aja. Kadang-kadang saya bilang kalau lagi iseng saya muncul gitu kan, biarin aja lah. Mau ngomong apapun terserah. Yang penting Anda tidak berbuat buruk ya. Anda tidak menyakiti, menzolimi, melukai orangnya segala macam-macam, enggak lah. Anda begitu gini aja. Tiba-tiba dia ngomongin. Nanti di yaumil hisab Anda bilang sama Allah, ya Allah kan haji Indonesia kan lama, 20 tahun kan. Anda bilang sama Allah, karena dosanya gibah fitnah itu kan bisa sampai bikin bangkrut. Ya Allah, aku minta pahala hajinya ya Allah. Wah, keren kan? Makanya jangan, salah satu cara yang Nabi ajarkan dan Anda baca di feed saya di Instagram saya itu, kalau mau hidup tenang jangan resek dengan urusan orang lain. Urusan kita sendiri sudah banyak. Ya. Serius, jangan resek. Bukan kita nggak peduli, bukan. Kalau orang tidak meminta pendapat, jangan tanya. Apalagi urusan rumah tangga. Jangan masuk ke rumah tangga orang kalau Anda tidak punya ilmunya, jangan. Jangan. Contoh, misalkan nih contoh ya. Ini kan gampang banget, ini contoh nih. Bagaimana ketergesa-gesaan itu ya, atau mungkin sifat was-was itu sering lebih dominan dalam diri seseorang manusia. Itulah sebabnya kalau Anda baca dalam surat Al-Falaq sama An-Nas, coba lihat. Di surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Kita minta perlindungan kepada Allah dalam hanya satu ngomongin Allah di situ, Rabbil falaq. Tuhan yang menguasai subuh. Ya, langsung min syarri ma khalaq, kan gitu kan, dari kejahatan subuh kan. Lalu surat An-Nas Anda lihat, qul a'udzu birabbin nas, lihat, qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, malikin nas.
rajanya manusia, ilahin nas. 3 kali kita nyebut nama Allah untuk perlindungan dalam urusan hati yang namanya was-was. Itulah. Min syarril waswasil khannas 3 kali. Artinya apa? Kejahatan hati itu, toksin hati itu, ya, jauh harus lebih kita pikirkan, ya, daripada toksin yang sifatnya fisik. Ya. Nah, tadi saya mau cerita apa? Apa tadi? Tadi mau cerita apa ya? Sebelum saya cerita Al-Ikhlas, Al-Falaknya, Al-Nas. Ada ingat? Lupa itu penyakit. Hah? Jarang dibelai. Bukan itu tadi udah lewat itu. Hah? Hah? Kemo. Oh, udah lewat tadi itu. Udah. Aman. Kebanyakan yang ada dalam otak. Jadi, fitnah gibah tadi nggak salah ya. Tenang aja lah, biarin aja. Anda apa ya? Berbesar hati saja. Fa iza khatabahumul jahilun, kata Allah. Apa tulisannya? Apa? Fa iza khatabahumul jahilun. Lalu kalau engkau bertemu dengan orang-orang bodoh itu jahil. Apa? Qalu kemana ini? Belum pernah dengar? Itu ayat Quran itu. Fa iza khatabahumul jahilun qalu. Mandek deh. Macet. Qalu apa? Ya qalu banyak. Ayat ini tulisannya qalunya apa? Qalu, kan kita sering baca tuh habis kata-kata itu habis sholat kita baca tuh Allahumma antas salam wa minkas salam. Jadi qalu apa? Wis kelamaan. Qalu salama. Kalau Anda ketemu dengan orang-orang begitu tuh kata Allah, katakan salam perdamaian. Bye bye. Ente mau ngomong apa terserah. Saya mau hidup damai. Jangan resek ya urusan orang itu loh. Itu salah satu tips tenang dari Nabi SAW. Kalau mau hidup tenang, jangan banyak ngurusin urusan orang. Termasuk tadi. Nah ini yang saya mau cerita itu. Baru ingat. Akhirnya sampai juga. Contoh begini, ada seorang ibu-ibu ngomong, suami saya itu begini segala macam dengan segala kekurangan suaminya. Dia ceritalah ke teman yang tidak paham agama ya. Yang tidak paham agama. Saya tahu apa yang akan dia sampaikan kalau ada was-wasnya setan dari si orang yang dia konsulkan ini. Paling apa? Udah cerai aja. Iya kan? Gak jauh-jauh dari itu. Kalau orang beragama, paham agama, dia akan bilang, dulu waktu nikah, kau pilih sendiri atau dipilihin? Pilih sendiri kan? Ya sudah terimalah. Suami begitu, kelakuannya begitu, ya terima. Bisa jadi itu surgamu. Ya loh. Ngapa ujuk-ujuk bilangnya cerai? Gitu loh. Jadi jangan, tadi, kalau nggak paham, jadi kalau ada orang konsul urusan rumah tangganya, saya nggak bisa kasih saran, nggak paham. Bahaya soalnya, bahaya. Ya, itu salah satu contohnya. Jadi was-was. Jadi itu sebabnya kita kan diajarkan Nabi SAW selalu untuk apa? Melazimkan atau mendawamkan zikir pagi, petang. Ya, kan baca tuh 3 kali bahkan kita baca kan, was-was gitu kan, seperti itu. Nah itu toksin hati atau toksin jiwa kita. Ya, jadi mulai sekarang minta sama Allah dalam doa-doa Anda, termasuk lagi salah satu saat yang paling dekat seseorang dengan Robnya kata apa dalam Islam adalah, atau dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW juga adalah saat sedang sujud. Maka perbanyaklah doa saat sujud. Kalau saya nggak hafal doa bahasa Arab gimana? Pakai bahasa Indonesia tapi dalam hati. Nggak boleh dalam sholat kita pakai bahasa lain.
Setahu saya begitu. Ya, dalam hati itu lagi sujud, lamain sujudnya, ngobrol lah sama Allah dalam hati Anda. Wah, keren itu. Ngobrol, ya Allah, jika ada ketakutan dalam diriku, hilangkanlah. Ya Allah, jika ada kesedihan, hilangkanlah. Ya Allah, minta semua sama Allah. Atau kalau yang hafal doanya kan lebih bagus. Ya, contoh doa apa? Doa untuk menjaga hati. Ya, banyak doanya yang sering Anda ibu hafal, Allahumma ya muqallibal qulub atau ya musarrifal qulub, sharif qulubana ala taatik, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, itu salah satunya. Atau Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Karena dari semua organ tubuh kita ini yang paling susah diatur dan paling susah dikendalikan itu hati, paling susah. Kalau dia sudah masalah, semua masalah. Kalau Anda sudah masalah di rumah, ya, entah sedih, entah marah, entah kesel, Anda masak dengan semua urutan masaknya, dengan gramasi yang sesuai, rasanya tidak akan ada. Betul? Itu dasarnya hati. Tapi kalau sudah dapat feelingnya, nggak tahu lagi berapa itu, pokoknya enak aja. Itu kan? Semua, ya kalau sudah hatinya terkendali, makanya tadi kita tuh pengennya hari-hari kita tuh hatinya tuh tenang, damai, bahagia. Oke lah, ada hal-hal yang sifatnya ya sedikit-sedikit toksin ya, nggak apa-apa lah. Tapi itu minim banget gitu loh. Sehingga nanti hari-hari apa? Semangat gitu loh. Dari awal bangun tidur sampai mau tidur semangat dia. Ya. Maka kalau sudah paham agama, sudah paham Islam, sudah paham tentang keimanan, keilmuan dalam agama, kita nggak butuh motivasi atau motivator apapun, karena Islam sudah cukup. Sudah cukup, serius. Nah itu kalau ada tambah-tambahan aja lah. Ya, itu toksin. Jadi mulai sekarang diminta kepada Allah dalam doa-doa kita, dalam bacaan-bacaan sholat kita, ya, dihayati doanya, sampai nanti kalau saya tanya kepada Anda, jamaah sekalian, yang pertanyaan buat saya juga, kapan terakhir Anda menangis saat sholat? Udah lama kan? Udah lama enggak kan? Udah lama loh enggak. Kapan terakhir kita waktu membaca Al-Fatihah itu air mata kita netes? Kapan terakhir waktu kita ruku itu, kita sedang ruku di hadapan Raja Langit dan Bumi, penguasa alam semesta, sambil air mata itu netes ke sejadah kita, kapan? Udah lama. Ya. Maha baiknya Allah, maha besarnya Allah, maha sayangnya Allah, kita diberikan bulan untuk menyibukkan diri dengan untuk memperbaiki hati, yaitu bulan Ramadan. Nggak sibuk urusan makanan lagi, nggak sibuk urusan fitnah lagi, nggak sibuk urusan gibah lagi, kita hanya sibuk dengan ibadah. Hanya itu. Makanya kalau saya lihat dalam bulan Ramadan itu emang pembahasan para salafus saleh itu nggak jauh-jauh dari ibadah, amal itu aja. Ya, nggak ribet urusan bukanya pakai apa, takjilnya pakai apa, sahurnya pakai apa. Sibuk setiap hari begitu aja, tapi satu juz Quran tak terbaca. Mau Ramadan kayak apa kayak begitu? Sayang loh. Ya. Makanya para sahabat itu Bapak sekalian, kalau datang Ramadan mereka itu antusiasnya luar biasa, karena nggak ribet lagi, nggak sibuk lagi ngurusin perut. Yang dipikirin apa? Bagaimana menyiapkan ibadah sebaik-baiknya saat Ramadan. Ya, apalagi salah satu pahala yang Allah siapkan ya ketika Ramadan adalah memberi makan orang yang berbuka, itu sama dengan mendapatkan pahala puasanya tanpa mengurangi pahalanya dia dan tanpa mengurangi pahalanya dia, seperti itulah. Ya, nah lalu pertanyaannya, ya, kalau tadi kenapa banyak orang sakit? Karena sebenarnya bukan raganya yang sakit, tapi hatinya yang sakit.